Kesultanan Palembang adalah kerajaan bercorak maritim yang berkuasa pada awal abad ke-19 di Sumatera Selatan. Keberadaan Sungai Musi yang membelah kota Palembang menjadi wilayah hulu dan hilir membuat kapal-kapal besar bisa memasuki wilayah ini hingga jauh ke pedalaman. Tidak heran jika pada masa lalu kota Palembang pernah dijuluki sebagai Venice from the East oleh orang-orang Eropa. Bangsa asing pertama yang terlibat konflik dengan Kesultanan Palembang adalah Inggris. Inggris memegang mandat sementara atas koloni Belanda di Nusantara sampai perang melawan Napoleon II di Eropa selesai. Sebuah peristiwa pembunuhan orang-orang Eropa di Palembang yang dikenal dengan Palembang Massacre membuat Sir Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris yang menguasai wilayah Sumatera pada waktu itu sangat geram. Raffles memerintahkan Mayor Jenderal Robert Gillespie untuk menggempur Palembang habis-habisan. Awalnya gempuran ini mendapat perlawanan sengit dari Sultan Mahmud Badarudin II, tetapi perlawanan ini segera berakhir karena pengkhianatan dari sepupu Sultan Badarudin II. Setelah penaklukan itu, Raffles membagi wilayah Kesultanan Palembang menjadi dua. Wilayah pedalaman menjadi kekuasaan Badarudin II, sedangkan ibu kota Palembang dikuasai oleh Sultan Ahmad Najamuddin II. Pembagian wilayah ini memunculkan kekacauan di Kesultanan Palembang. Kekacauan ini mulai mereda ketika Konvensi London pada tahun 1814 diresmikan. Inti dari konvensi ini menyatakan Inggris harus menyerahkan koloni VOC yang dikuasainya kepada kerajaan Belanda. Dan untuk meredam kekacauan di Palembang, pemerintah Hindia Belanda menyatukan kembali wilayah Kesultanan Palembang dan menunjuk Sultan Mahmud Badarudin II menjadi penguasa tunggal. Untuk menguji kesetiaan Sultan, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengirimkan tim ekspedisi ke pedalaman Sumatera Selatan. Ekspedisi ini dipimpin oleh Muntinghe pada Mei 1819. Dalam ekspedisinya itu, Muntinghe mendapat serangan dari rakyat Palembang hingga rencana ekspedisi tersebut gagal dilakukan. Pemerintah Hindia Belanda menyalahkan kegagalan ini pada Sultan Mahmud Badarudin II dan menuntut pertanggungjawaban. Sebagai jaminan agar Sultan dan rakyat Palembang tidak lagi mengganggu, pemerintah kolonial meminta putra mahkota Pangeran Ratu didatangkan ke Batavia. Permintaan itu jelas ditolak oleh Sultan, dan pembangkangan ini ditanggapi Belanda dengan mengirimkan 200 orang tentara berikut 2 kapal perangnya. Namun penyerbuan ini mengalami kegagalan akibat kokohnya pertahanan benteng Kuto Besak yang dijaga rakyat Palembang. Karena tak bisa menembus tembok benteng Kuto Besak yang tebalnya 2 meter itu, Muntinghe pun mundur dan kembali ke Batavia. Kemenangan ini disambut dengan sukacita oleh rakyat Palembang. Namun Sultan tahu kalau Belanda akan kembali lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Sultan kemudian menjalankan strategi perbentengan di antara Pulau Kemaro dan Pelaju yang menjadi pintu masuk ke kota Palembang. Sultan juga memerintahkan untuk membuat pancang-pancang kayu yang berfungsi menahan kapal-kapal Belanda dari arah depan, sedangkan dari belakang armada itu nantinya akan diserang oleh rakit-rakit. Jika taktik ini berhasil, maka armada Belanda akan terjebak di sekitar Pulau Kemaro dan Pelaju. Sementara itu, dari benteng-benteng kesultanan, meriam akan menggempur armada Belanda yang terkurung. Dan benar saja,
armada Belanda datang kembali ke Palembang pada tanggal 18 September 1819. Jumlah personil yang dikerahkan sebanyak 2.000 orang dan puluhan kapal tempur yang dipimpin oleh Laksamana Laut Walter Beck. Namun usaha Belanda yang kedua ini juga menemui kegagalan karena semua strategi yang dipasang oleh Sultan Mahmud Badarudin II berjalan sesuai rencana. Kapal-kapal Belanda itu tidak bisa maju karena tertahan oleh pancang-pancang kayu yang ditanam di dalam sungai. Adu tembak-menembak meriam terjadi antara benteng-benteng di Pulau Kemaro dan Pelaju melawan kapal-kapal tempur Belanda. Karena semakin terdesak, maka Walter Beck memutuskan mundur ke Bangka. Kekalahan tersebut membuat geram petinggi-petinggi di Batavia dan akhirnya Walter Beck diturunkan dari jabatan Panglima Perang di Palembang. Pada usaha ketiga menggempur Kesultanan Palembang, Belanda mempersiapkan pertempuran besar-besaran. Persiapan dilakukan selama 3 tahun, dari tahun 1819 sampai 1821. Untuk memperkuat armada tempurnya, Belanda memesan kapal-kapal langsung dari Amsterdam. Beberapa dari kapal itu adalah kapal khusus yang digunakan untuk mencabut pancang-pancang kayu. Selain itu, Belanda juga mendatangkan pasukan Eropa, para veteran pada masa Perang Napoleon. Pemimpin armada kali ini adalah Mayor Jenderal de Kock. Kekuatan Belanda saat itu ditaksir mencapai 10 kali lipat lebih besar dari serangan kedua, dengan jumlah personil sebanyak 7.000 orang dan kapal tempur berjumlah 47 buah. Armada besar itu berangkat dari Batavia menuju Palembang pada 9 Mei 1821. Sementara itu di kubu Kesultanan sendiri tidak ada pergolakan yang berarti. Badarudin II melepaskan jabatan Sultan dan mewarisinya kepada Pangeran Ratu. Tetapi meskipun begitu, komando perang masih tetap dipimpin oleh Sultan Badarudin II. Benteng-benteng di Pulau Kemaro dan Pelaju diperkuat kembali dengan meriam-meriam yang dibeli oleh Badarudin II dari orang Eropa. Jumlah rakyat Palembang pun yang siap mengangkat senjata bagi Kesultanan sendiri ada sekitar 7.000 sampai 8.000 orang. Armada de Kock akhirnya tiba di muara Sungai Musi pada 22 Mei 1821. Hambatan-hambatan yang dulu ditemui oleh Walter Beck saat serangan kedua bisa ditangani dengan baik oleh de Kock. Pos-pos meriam tersembunyi di pesisir Sungai Musi juga bisa diketahui dan dihancurkan. Ini semua terjadi karena peta strategi Badarudin II didapatkan dari seseorang yang telah berkhianat. Satu-satunya hambatan yang berarti bagi armada de Kock hanyalah penyakit. Banyak serdadu-serdadu Eropa yang belum bisa beradaptasi dengan cuaca tropis dan akhirnya 100 personilnya tewas akibat wabah penyakit tropis. Pada 16 Juni 1821, armada itu sampai di Pulau Kemaro dan Pelaju. Usaha untuk melumpuhkan benteng Tambak Daya, salah satu posisi vital pasukan Palembang, berakhir dengan kegagalan. Akibatnya, de Kock terpaksa berlayar menerobos jebakan. Pertempuran sengit pun terjadi kembali. Di saat kapal-kapal itu berupaya menerobos pancang kayu, tembakan meriam dan rakit-rakit api memporak-porandakan formasi armada de Kock. Banyak kapal de Kock yang kehilangan tiang layarnya dan menjadi sasaran empuk meriam benteng pasukan Palembang.
Kekacauan itu akhirnya membuat armada tersebut kepayahan dan memutuskan mundur. Jumlah korban tewas di pihak Belanda sekitar 101 orang, sedangkan di pihak Palembang tidak diketahui. Karena tidak ingin menderita kerugian yang lebih besar, maka De Kock meminta gencatan senjata. Dia berjanji tidak akan menyerang benteng-benteng Palembang pada hari Jumat. Sebagai gantinya, Badarudin II sendiri harus berjanji untuk tidak menyerang pada hari Minggu. Hal ini dilakukan untuk menghormati hari suci agama masing-masing. Badarudin II mengiyakan karena dia juga ingin memberi kesempatan beristirahat bagi pasukannya yang sedang berpuasa karena saat itu sedang bulan Ramadan. Sayangnya perjanjian itu hanya bertahan beberapa hari saja, karena meskipun pada hari Jumat tidak terjadi kontak senjata, namun secara licik pasukan Belanda menggempur benteng-benteng di Pulau Kemaro dan Pelaju saat subuh. Perang jarak dekat pun terjadi. Senapan-senapan Belanda melawan tombak dan sangkur pasukan Kesultanan Palembang. Karena diserang secara mendadak, pertahanan di Pulau Kemaro dan Pelaju pun akhirnya jatuh. Armada De Kock pun berlayar ke pusat kota Palembang dan bermaksud menghancurkan benteng Kuto Besar. Namun tembok setebal 2 meter dan barisan meriam yang kokoh membuat armada yang sudah porak-poranda itu semakin frustrasi. Akhirnya De Kock mengeluarkan siasat licik yang lain. Dia menunjuk Sultan Najamuddin IV, kerabat Badarudin II yang diangkat menjadi sultan secara sepihak oleh Belanda di salah satu kapal perangnya. Tindakan inilah yang membuat Badarudin II kemudian memutuskan untuk menghentikan serangan karena tidak ingin membunuh kerabatnya sendiri. Akhirnya benteng Kuto Besar jatuh dan Badarudin II beserta panglima-panglima perangnya ditangkap oleh Belanda. Dengan begitu berakhirlah pertempuran ketiga dan terakhir antara Kesultanan Palembang melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Badarudin II dan keluarganya pun akhirnya diasingkan oleh Belanda ke Ternate pada 3 Juli 1821. Pertempuran maritim yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap Kesultanan Palembang merupakan yang terbesar dan termahal bagi Angkatan Laut Kerajaan Belanda di Nusantara saat itu. Selain itu, setelah Kesultanan jatuh, tetap saja rakyat Palembang mengadakan perlawanan meskipun tidak begitu besar. Perlawanan ini berlanjut sampai akhirnya Indonesia merdeka dan para penjajah benar-benar lenyap dari bumi Sumatera Selatan.